Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Mas Adi, secara angka PSI itu baru 1,89%. Kemarin ya di pemilu 2019, harapannya katanya targetnya 4%, 4% ke atas supaya bisa lolos ke parlemen. Secara angka sih memang kecil, tapi seberapa signifikan jika memang PSI bersatu dengan PDIP? Menentukan kemenangan Ganjar Pranowo dengan sosok bacawa pres yang masih kita nantikan saat ini. Dalam demokrasi langsung, di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat, one man one vote, sekecil apapun dukungan politik itu penting, Presiden. Nggak mungkin ada angka 10 tanpa ada angka 1, nggak mungkin ada 10 tanpa angka 1. PSI itu memang 1,9%, kalau dikonversi jadi suara, ya kurang lebih sekitar 2 juta orang. Kalau itu solid, tetap dipegang oleh PSI, tegak lurus mendukung Ganjar misalnya, itu tuh signifikan. Kita ingat kemenangan Jokowi 2014 itu kan 1,sekian%, ya kurang lebih 1,5 juta lah kira-kira begitu. Jangan-jangan kalau PSI bergabung dengan PDIP itu akan menjadi suara penentu kemenangan nanti di 2024. Oleh karena itu bagi saya bukan hanya soal 1,9%-nya, 1.000 orang pun penting, 100 orang pun penting dalam demokrasi langsung. Oleh karena itu penting sebenarnya partai-partai yang saat ini ikut berkompetisi di Pilpres itu menjadi bagian penting dalam koalisi pemilu. Bagi saya politik itu kan bukan soal siapa partai politik yang lolos parlemen, bukan hanya melihat di hulu siapa yang memiliki di atas rata-rata yang lolos ambang batas. Tapi partai-partai non parlemen saya kira punya jaring, punya networking, punya struktur politik yang bisa dikapitalisasi untuk memanaskan mesin politik mereka sebagai pemenangan. Yang kedua, PSI itu kan salah satu kelebihannya mereka ini sangat canggih lah memainkan media sosial. Bagaimana mendapatkan isu-isu, portofolio politik yang elegan terutama di kalangan pemilih muda, itu salah satu keuntungan yang akan didapatkan. Kalau betul PSI ini kembali ke rumah besarnya mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di 2024. Mengingat pemilih muda khususnya, ini kan saya kira cukup luar biasa, makanya serangan udara itu penting ya, tidak melulu pakai serangan darat, karena positioning, isu, campaign yang terus dihembuskan itu adalah bagian dari strategi bagaimana meyakinkan agar pemilih datang ke TPS dan mau memilih. Sekarang kalau ingin tahu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, kan tidak harus face to face. Mereka cukup melihat siapa influencernya. Mereka, para pemilih cukup melihat. Mas Adi, oke, tampaknya ada gangguan audio karena bergabung secara virtual ya melalui sambungan Zoom. Bang Ansy, seberapa signifikan harapannya kepada kalau tadi saya bilang di atas kertas berdasarkan hasil pemilu 2019 1,89%. Mas Adi bilang sekecil apapun sih menentukan. Tetapi PSI sendiri seberapa signifikan sih dari berbagai sudut pandang ya bagi PDIP? Ya, saya kira saya sepakat ya yang disampaikan oleh Mas Adi. Hanya memang terus terang kami ini membatasi diri untuk tidak berkomentar terlalu jauh kan begitu. Yang pasti komunikasi politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan melalui Mbak Puan Maharani itu menyasar sejumlah tujuan. Setidaknya yang pertama itu dengan adanya komunikasi, kemudian setidaknya bisa menepis prasangka-prasangka yang keliru terkait dengan persepsi terhadap PDI Perjuangan. Yang kedua, komunikasi politik ini juga tentu sangat baik dan konstruktif untuk setidaknya menurunkan tensi politik yang cenderung memanas, kemudian menjadi lebih adem, kan begitu. Kita boleh sangat ketat dalam berkompetisi, tetapi kepala dan hati kita kan harus tetap dingin begitu. Yang berikutnya, sebenarnya kalau bicara PSI, PDI Perjuangan melihat ada sejumlah kesamaan paradigma perjuangan. Sama-sama partai yang memang anti intoleransi, partai yang anti radikalisme, partai yang anti eksploitasi politik identitas, dan begitu. Dan PDI Perjuangan adalah juga partai yang terbuka. Terbukti kalau kita lihat, mungkin Mbak Puan ini adalah tokoh politik di Republik ini yang bisa menembus semua elit politik, bertemu tanpa hambatan dan sangat cair gitu. Kelihatan sekali begitu. Nah, kalau kita lihat Mbak Puan ini kan kita ingat akan sosok mendiang almarhum ayahandanya ya, Pak Taufik Kemas, yang memang betul-betul sosok seorang politisi yang merangkul ya, sosok negarawan yang melihat bahwa
semua potensi bangsa, elemen politik yang ada ini memang harus diajak untuk berkomunikasi, untuk menyambung tali silaturahmi, karena dengan hal seperti itu kemudian ada hal-hal baik yang bisa ditularkan atau disambung-sambungkan begitu, Presiden. Ini ada dua sumber yang mengatakan pada saya, itu terbuka. Mbak Puan sendiri yang bilang bahwa iya, saya memang ini adalah arahan dari Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri. Sehari sebelumnya saya ketemu Mas Hasto, Mas Sekjen juga bilang, iya itu arahan langsung kepada Mbak Puan untuk memang membuka komunikasi politik dengan tokoh-tokoh yang dipersepsikan oleh publik berseberangan atau tidak. Dan arahan langsung itu kan diucapkan Ibu Mega pada saat pidato pengumuman Mas Ganjar sebagai calon presiden. Jadi waktu itu penugasannya itu adalah Mbak Puan ya diserahi tugas untuk memimpin ya konsolidasi partai-partai yang menjadi pendukung Mas Ganjar sekaligus membangun komunikasi. Sementara kepala Situation Room Mas Prananda Prabowo itu diberikan tugas untuk urusan internal kami, melakukan konsolidasi internal begitu loh. Jadi ada yang urusan internal, ada yang urusan eksternal. Dan ini semua dijalankan secara baik oleh Mas Prananda maupun juga Mbak Puan Maharani. Oke, secara paralel dilakukan ya. Nah, hari-hari ini dan ini menunjukkan bahwa partai politik yang sudah modern dan pelembagaan politik itu berjalan. Ya, jadi institusionalisasi politik itu berjalan gitu loh. Jadi ada upaya untuk membangun komunikasi, tentu setelah itu balik ke dalam kita akan berdiskusi lagi dan kemudian menyusun langkah dan strategi ke depannya. Oke, Mas Adi sudah terhubung kembali. Mas Adi sudah bisa mendengar saya secara audio dan visual. Nah, sudah bergabung kembali. Mas Adi satu hal tadi soal elektoral ya. Sekecil apapun sangat menentukan atau bisa jadi sangat menentukan siapa yang menjadi pemenang di pemilu 2024. Tapi kita coba geser ke sudut pandang lain. Ketua Umum PSI sekarang itu kan sosok yang tidak biasa. Ia adalah anak presiden, anak bungsu presiden, ia adalah Mas Kaisang Pangarep. Bagaimanapun itu adalah fakta. Satu sisi itu satu hal. Hal yang kedua, PSI ini adalah partai yang terus-menerus membawa tagline tegak lurus dengan Pak Jokowi. Hal yang ketiga, Mas Adi, kita hari-hari ini mengikuti bagaimana efek Jokowi itu seolah diperebutkan antara dua baca pres. Ada Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Anda melihatnya bagaimana? Mas Adi mungkin bisa dibantu untuk unmute dulu supaya audionya bisa terdengar oleh kami semua. Ya, saya kira madhab PSI itu Jokowisme. Mereka selalu mengatakan merah kata Jokowi, merah kata PSI, putih kata Jokowi, putih pula kata PSI. Jadi kalau membaca Kaisang dan PSI itu apa kata Jokowi, Christian, bukan yang lain. Itu sampai sekarang belum diedit loh statement politiknya. Tapi begini secara prinsip, kalau kita melihat simulasi survei ya, kita tanya kepada publik misalnya, kalau Jokowi mendukung Ganjar Pranowo sebagai kandidat capres, sebagai calon terbuka yang akan diusung 2024, maka itu akan menambah suara 5% dari Ganjar Pranowo. Kalau diasumsikan Ganjar saat ini itu 30%, kalau didukung secara terbuka oleh Jokowi, maka berpotensi suara Ganjar itu akan naik 35%. Begitupun misalnya kalau disimulasi, kalau Jokowi memberikan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto secara terbuka, maka Prabowo akan naik 4%. Ya, kalau asumsi suara Prabowo saat ini 30, potensial Prabowo itu bisa naik 34%. Termasuk kita simulasikan misalnya, kalau Jokowi memberikan dukungan politiknya kepada Anies Baswedan, itulah yang kemudian tidak ada efeknya. Karena basis pemilih Jokowi dengan pemilih Pak Anies Baswedan ini bagaikan dua kutub yang sangat sulit untuk bisa dipertemukan. Tapi kalau kita melihat dampaknya, terutama kepada dukungan politik Prabowo dan Ganjar, ada signifikansinya. 5% ataupun 4%, ini kan persis sama dengan partai politik yang lolos ke parlemen saat ini seperti P3 ya. 4% itu kalau dikonversi jadi suara bisa menjadi 4 juta atau 4,5 juta, Christian. Oleh karena itu, ini jumlah yang cukup besar sebenarnya dalam kondisi alamiah di mana dukungan Jokowi itu bisa diperebutkan. Oleh karena itu yang sepertinya membuat kenapa efek Jokowi di 2024 tetap menjadi magnet yang diperebutkan oleh banyak orang. Karena Jokowi apapun tingkat kepuasannya yang di atas rata-rata, tentunya akan membuat para pemilihnya akan migrasi kepada siapa kira-kira Jokowi akan melabuhkan dukungan politiknya. Nah, yang menarik tentu soal PSI ya. PSI ini bukan PSI yang dulu.
Bukan PSI yang tak ada anak presidennya. Sekarang agak beda jalan ceritanya. Dulu 1,9% misalnya. Tapi saya termasuk yang menduga bahwa PSI di 2024 sangat mungkin akan lolos ke parlemen. Ya karena ada faktor Kaisang sang anak presiden. Dalam tradisi politik Jawa, kalau anak presiden punya hajatan, apalagi sebagai ketua umum partai, akan banyak bala bantuan yang tak terduga akan datang untuk memberikan dukungan politiknya, entah dari mana, Christian. Itu budaya politik Jawa yang mana anak raja, anak petinggi, anak orang penting itu adalah sesuatu yang mereka harus dukung tanpa diminta dan bahkan tanpa diinstruksikan sekalipun. Jadi variabel faktor Kaisang ini akan menjadi faktor determinan, faktor diferensiasi yang akan membuat PSI ke depan akan jauh lebih diperhitungkan oleh yang lainnya. Oleh karena itu, Kaisang tentu bukan hanya sebatas ketua umum partai ya. Kalau mau jujur, kalau bukan Kaisang, PSI nggak penting-penting amat. Ngapain partai ini cuma ramai gitu ya. Tapi tidak pernah lolos ke parlemen. Tapi ketika ada Kaisang, daya tonjok elektabilitas dan magnet politiknya itu akan berlipat ganda. Jadi wajar kalau kemudian Kaisang ya menjadi rebutan dan jadi idola dalam tanda kutip untuk diajak berkoalisi dan bekerja sama. Tapi ya itu kalau kita membaca PSI memang suasana hatinya nggak ke tempat yang lain, ya ke Ganjar Pranowo gitu ya. Tapi kadang kerumitan-kerumitan politik seringkali membuat kenapa PSI seakan-akan sekarang itu menjaga jarak. Mereka kan bikin 3 opsi, tetap dukung Ganjar, kemudian Prabowo Subianto atau menjomlo di 2024. Karena PSI bukan partai parlemen jadi boleh ya tidak menentukan sikap ya Mas Adi ya kalau bukan partai sangat boleh, parlemen. Sangat boleh. Bebas suka-suka, mereka ini orang-orang top dan orang hebat. Saya tanya terus itu kalau setiap kali ketemu Mas Kaisang saya tanya udah ada nggak Mas? Ya pasti Mas Kaisang sambil bergurau bilang ya pasti yang kita dukung baca presnya cowok. Oke, semua baca pres juga cowok. Tapi bagi PDIP sendiri harapannya gini, Pak Jokowi ini kan adalah kader terbaik PDIP gitu ya. Tapi efeknya begitu luar biasa berdasarkan hasil survei ya. Begitu luar biasa menentukan sosok siapa baca pres yang tadi Mas Adi bahkan nyebut angka ya 5%-an kalau bisa ke Pak Ganjar. Ketambahan 5% kalau ke Pak Ganjar. Sekarang PSI ketua umumnya adalah putra presiden. Ini jadi makin menambah keinginan PSI bergabung nggak sih dengan dalam kerjasama politik dengan PDIP? Ya, Pak Jokowi itu adalah bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan. Tadi ada gambar di video itu kan ada 3 sosok. Presiden ke-5 Republik Indonesia Ibu Mega, Presiden ke-7 Pak Jokowi, dan jika rakyat mendukung dan Tuhan merestui Presiden ke-8 tuh ada Mas Ganjar di forum Rakernas PDI Perjuangan beberapa waktu yang lalu. Dan kalau bicara soal sosok Presiden Joko Widodo, ya Ibu Mega itu ketika bicara tentang calon presiden dan calon wakil presiden yang bakal diusung oleh PDI Perjuangan dan poros kerjasama, itu selalu berbicara, berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo begitu. Nah, tapi ya karena namanya Presiden Joko Widodo ini adalah seorang pemimpin bangsa, seorang presiden yang memiliki approval rating tingkat kepuasan demikian tinggi, maka mungkin ada sosok-sosok kandidat calon presiden yang memang dalam tanda petik memanfaatkan Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan lonjakan elektoral begitu. Nah, kalau Mas Ganjar yang diperintahkan oleh partai, ditugaskan oleh partai, itu adalah memenangkan suara rakyat di basis akar rumput, bonding dengan akar rumput begitu loh. Jadi kalau kita lihat pola kampanye seorang Ganjar Pranowo itu tidak semata-mata karena Pak Jokowi ini adalah kader terbaik PDI Perjuangan, kemudian melakukan pansos melalui sosok seorang Presiden Joko Widodo begitu loh. Tidak, Mas Ganjar itu turun belusukan, bertemu dengan masyarakat, menyapa masyarakat, sekaligus melakukan belanja masalah, bonding dengan akar rumput, karena Mas Ganjar dan PDI Perjuangan tahu betul bahwa suara itu ada di akar rumput. Dan Pak Jokowi pun hari ini mulai dari wali kota, gubernur di Jakarta, bahkan 2 periode presiden, menang itu karena apa? Karena melakukan pola yang sama.
belusukan dan seterusnya begitu. Nah, Bang Ansy, ini pertanyaan terakhir. Bang Ansy kan sempat ada pihak yang mempersepsikan bahwa dengan terpilihnya Mas Kaisang menjadi Ketua Umum PSI, maka hubungan Bu Mega seperti biasa lagi, hubungan Bu Mega dan Pak Jokowi ini merenggang. Tetapi kemarin kan cair sekali pertemuan dengan Mbak Puan dengan Mas Kaisang. Bahkan bilang ini saya ketemu sama adik saya, tapi bedanya sekarang sudah jadi Ketua Umum, jadi saya bertemunya ya ngopi bareng dengan Ketua Umum partai politik lain gitu. Berkali-kali saya selalu mengatakan, ya, membaca hubungan Pak Jokowi dan Ibu Mega atau Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan, jangan melihat 1-2 bulan terakhir ini. Ya, Pak Jokowi itu bersama PDI Perjuangan itu sudah 22 tahun. Ya, 2 periode di Solo, di Jakarta, dan kemudian 10 tahun di nasional. Jadi total ada 22 tahun. Dan itu disampaikan pada saat Rakernas PDI Perjuangan beberapa saat yang lalu gitu. Artinya apa? Artinya memang ada begitu panjang proses yang dilalui Pak Joko Widodo bersama Ibu Mega dan PDI Perjuangan ini gitu. Jadi ya, kami merasa bahwa Pak Jokowi, Bu Mega, PDI Perjuangan ini adalah sebuah kekuatan yang memang solid, dan hari-hari ini fokus kami itu adalah melakukan konsolidasi internal, memantapkan kerja pemenangan, ya, tim pemenangan nasional yang dikomandani oleh Mas Arsyad Rashid begitu. Ya. Dan ini yang sebenarnya menjadi skala prioritas kami pada hari-hari ini begitu. Untuk PDIP dan juga partai-partai lain. Mas Adi, apakah pertemuan, ini terakhir buat Anda, Mas Adi, apakah pertemuan Mbak Puan dengan Mas Kaisang kemarin berhasil menggerus asumsi bahwa dengan Mas Kaisang berada di partai lain, dalam hal ini menjadi Ketua Umum PSI, maka ada hubungan yang terganggu antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, atau bagaimana menurut Anda? Mas Adi minta dibantu untuk di-unmute. Ya, saya kira ini menjadi modal yang cukup baik ya, Christian. Terutama bukan hanya menggerus bagi saya. Ini mengamputasi spekulasi-spekulasi luar bahwa seolah-olah ada hubungan yang tidak baik antara Jokowi dan Megawati. Ini kan ada korespondensi politiknya yang bisa diukur. Pertama misalnya dalam Rakernas PDIP kan secara gestur Jokowi sangat kelihatan merasa at home. Setelah sekian lama kita lihat rasa-rasanya Jokowi kan tidak nyaman datang ke acara-acara PDIP ya. Kemarin itu nyaman, happy, hangat, dan bahkan berbisik secara terbuka katanya itu Pak Ganjar kalau menang segera dilantik untuk segera urus soal ketahanan pangan, itu menjadi isu strategis. Jarang loh itu disampaikan Jokowi secara terbuka. Tak lama setelah itu kan kemudian ada pertemuan yang cukup hangat dan mesra. Dari gesturnya Kaisang itu sepanjang pertemuan ketawa terus. Tidak pernah menunjukkan wajah-wajah lain gitu ya, atau mencoba untuk memalingkan wajahnya untuk sekedar sedetik saja untuk tidak melewatkan pembicaraan yang cukup serius dengan Puan. Ini menunjukkan satu gestur politik yang rasa-rasanya nyaman ya. Jadi kalau ditanya mungkinkah PDIP dan PSI bersatu untuk pemilu 2024, seberapa mungkin? Ya kalau melihat argumentasi, rasionalitas dan gesturnya sangat mungkin, Mbak. Tapi ya itu tadi, soal Kaisang apakah ke siapa gerakan politiknya, ya tentu saja sangat tergantung siapa konsultan politik utamanya. Dan Baik, kita tunggu nanti mulai pendaftaran tanggal 19 Oktober sampai 25 Oktober nanti. Kita tunggu apakah PSI dan PDIP dan dengan partai-partai lain akan berada dalam satu kerjasama politik. Siapa baca pres dan baca pres yang nanti akan berkontestasi di Pilpres 2024. Christian, Mas yang Adi, pasti komunikasi politik ini kan Mas Adi katakan ada pesan dan kesan. Pesan dan kesannya itu positif dan konstruktif. Itu yang jadi harapan kita, dan itu bisa mewarnai mewarnai Pilpres atau pemilu 2024. Tetap damai apapun pilihannya. Terima kasih Mas Adi, terima kasih Bang. Sama-sama, Ansy sudah hadir di obrolan malam. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Anda pemirsa. Terima kasih Mas Adi. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Anda pemirsa. Happy weekend. Saya Christian Grinch. Kita jumpa lagi Jumat depan. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita Satu. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.